selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Mata Yuro dan Meishu membelalak ketika Yuan tiba-tiba menanggalkan pakaiannya tanpa peringatan apapun. Meskipun mereka sudah berkali-kali melihat tubuh telanjangnya karena harus membersihkan tubuhnya, tetapi melihat tubuh telanjang seorang penyandang disabilitas yang tidak bisa bergerak dan melihat tubuh telanjang seseorang yang berfungsi sepenuhnya memberikan dua perasaan yang berbeda. Kakak, seharusnya kau setidaknya memperingatkan kami kalau kau akan telanjang. Ada banyak wanita di sini. Yuro cepat-cepat berkata kepadanya. Hah? Yuan mengangkat alisnya dengan bingung. Jelas sekali ia tidak mengerti situasi seperti ini. Dalam benaknya, beberapa batasan antara pria dan wanita tidak ada. Meskipun dia hanya pernah melihat dua wanita telanjang dalam hidupnya, yaitu Lan Yengying dan Fei Yufang, Lan Yengying tidak bereaksi seperti itu ketika mereka berdua telanjang sebelumnya. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, Yuro dan Meishu telah melihat tubuh telanjangnya berkali-kali, dan mereka bahkan pernah menyentuhnya ketika harus membersihkan tubuhnya. Belum lagi berapa kali dia mandi bersama Yuro. Melihat reaksi bingung dan sikap tenang Yuan, Yuro menyadari bahwa dia sebenarnya tidak pernah mengajarkan Yuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara wanita dan pria. Lagi pula dia tidak pernah berpikir Yuan akan membutuhkan pengetahuan semacam ini, dan akan memalukan baginya untuk mengajarkan hal-hal seperti ini kepada seseorang yang lebih tua darinya. Lupakan saja. Yuro menghela napas. Beberapa saat kemudian, Yuan masuk ke dalam bak mandi dan duduk di tengah dalam posisi lotus. Meskipun airnya masih mendidih, Yuan tidak merasakan sakit apapun, hanya kenyamanan. Aku hanya perlu mengolah dan menyerap harta karun di dalam air, kan? Tanya Yuan sambil menatap Feng Yuxiang. Iya, Feng Yuxiang mengangguk. Oke. Yuan kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum menenangkan pikirannya. Kemudian dia mulai bercocok tanam. Namun begitu dia mulai menyerap harta karun itu, dia merasakan sakit tajam di seluruh tubuhnya. Hampir seperti ada pedang dan belati yang menusuk pori-porinya. Ah! Yuan berteriak keras dan segera berhenti menyerap harta karun, mengejutkan orang-orang di sana. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Yuro padanya. Ini menyakitkan. Rasanya seperti ditusuk jarum di sekujur tubuhku, serunya. Feng Yuxiang kemudian berkata dengan suara tenang. Aku sudah memperingatkanmu bahwa ini akan menyakitkan tuan muda. Penempaan tubuh bukanlah hal yang mudah. Ada alasan mengapa hanya sedikit ahli pemurnian tubuh di dunia kultivasi dibandingkan dengan kultivator biasa, karena banyak orang tidak dapat menahan rasa sakitnya. Apakah ada cara untuk setidaknya mengurangi rasa sakitnya? Tanya Yuan. Feng Yuxiang mengelengkan kepala. Sayangnya tidak ada jalan keluar mudah dari ini. Kau harus bertahan atau menyerah. Bahkan rasa sakitnya hanya akan semakin hebat jika kau terus memoles tubuhmu. Yuan mengkerutkan kening ketika mendengar ini. Namun meskipun ia sangat ingin menyerah, ia perlu menyingkirkan kutuk-kutuk itu. Setelah menenangkan diri sejenak, Yuan mencoba menyerap harta karun lagi. Rasa sakit yang tajam itu segera kembali, dan Yuan menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit itu. Dan seperti yang dikatakan Feng Yuxiang, rasa sakitnya justru semakin parah semakin ia berusaha menyerap harta karun itu. Apa yang awalnya terasa seperti jarum menusuk tubuhnya, kini terasa seperti ada jarum yang masuk ke dalam tubuhnya melalui setiap pori yang menyerap harta karun itu. Rasa sakit itu semakin merasuk ke dalam tubuh ini seiring berjalannya waktu. Yuan terpaksa menyerah beberapa kali karena rasa sakit yang hebat, tetapi pada akhirnya ia akan mencoba lagi. Yuro dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Melihat Yuan kesakitan juga membuat mereka merasakan sakit imajiner di seluruh tubuh mereka. Feng, biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempa tubuh seseorang? Berapa lama lagi dia harus menahan ini? Feng Yuxiang menatap Yuan dan berkata, karena ini pertama kalinya tuan muda melakukan penguatan tubuh, saya tidak menggunakan terlalu banyak harta karun. Saya hanya menggunakan secukupnya agar dia bisa merasakannya. Jika dia terus menyerap harta karun dengan kecepatan saat ini, dia seharusnya selesai dalam beberapa jam lagi. Beberapa jam? Yuro terkejut. Dia memperkirakan ini hanya akan berlangsung beberapa menit saja. Tak terbayangkan bahwa seseorang harus menahan rasa sakit seperti itu selama berjam-jam. Feng Yuxiang tersenyum dan berkata, jika kau berpikir beberapa jam itu buruk, bayangkan menempa tubuhmu selama berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Setelah 1 jam melatih tubuhnya,
Yuan mulai meredakan rasa sakit, tapi bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Bahkan rasa sakit terus memburuk semakin lama ia melatih tubuhnya. Apakah itu darah? Yuro tiba-tiba menyadari airnya berubah menjadi sedikit merah. Feng Yuxiang mengangguk. Ya, tapi kamu tidak perlu khawatir. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Tuan muda sebenarnya telah meningkatkan kecepatan penyerapan harta karunnya. Jika dia terus seperti ini, dia seharusnya selesai setelah 1 jam lagi. Dan seperti yang diramalkan Feng Yuxiang, setelah berendam di bak mandi berisi harta karun, Yuan membuka matanya ketika dia selesai menyerap semua harta karun di dalam air. Menjelang akhir, karena dia sudah menyerap banyak harta karun itu, rasa sakitnya tidak lagi sekuat sebelumnya, sehingga dia bisa rileks hingga akhir. Bagaimana perasaanmu, Tuan Muda? Tanya Feng Yuxiang kepadanya. Lelah, namun sekaligus segar. Hampir seperti terlahir kembali, katanya sambil bersenyum. Selamat atas proses penempaan tubuh pertamamu, Tuan Muda, katanya. Terima kasih. Yuan kemudian berdiri dari bak mandi. Namun sedetik kemudian, Xia Jingyi mengeluarkan teriakan kaget. Ah! Hah? Yuan menoleh ke arah Xia Jingyi yang wajahnya memerah padam, bahkan sampai menutupi matanya dengan kedua tangannya. Yuro dan Meishu terkejut ketika menyadari alasan Xia Jingyi bereaksi seperti itu. Kakak, cepat berbalik! Teriak Yuro dengan suara panik. Apa? Yuan menjadi semakin bingung dan dia menoleh ke arah Feng Yuxiang. Tuan Muda, Feng Yuxiang berdehemkan tenggorokannya dan menunjuk ke area di antara kedua kakinya. Wajahnya juga sedikit memerah. Melihat itu, Yuan menunjukkan badannya untuk melihat tubuhnya dan sungguh mengagetkannya. Di antara kedua kakinya, ada sesuatu yang panjang dan megah menunjuk ke langit. Apaan ini? Yuan terkejut melihat benda di antara kakinya tiba-tiba membesar dan menjadi sekeras batu, karena ini adalah pertama kalinya dia mengalami fenomena semacam itu. Dia menoleh ke arah Feng Yuxiang dan bertanya dengan suara tenang, "Apa yang terjadi pada tubuhku? Apakah ini juga efek dari harta karun itu?" "Kurasa ada harta karun di sana yang bisa meningkatkan stamina," kata Feng Yuxiang dengan suara kaku. Terutama karena dia juga tidak menyangka bahwa hal itu akan mengakibatkan area berharga Yuan mendapatkan lebih banyak stamina juga. "Apakah ini hal yang buruk atau hal yang baik?" tanya Yuan kemudian. "Kurasa semuanya akan baik-baik saja. Nanti pasti akan tenang," Feng Yuxiang berkata dengan ekspresi gugup di wajahnya. Diam-diam berharap semuanya akan tenang dengan sendirinya. Baiklah, Yuan mempercayainya dan keluar dari bak mandi. Yuro dan Meishu menatap tubuh Yuan yang berkilauan. Meskipun mereka ingin mengalihkan pandangan, entah kenapa mereka tidak mampu melakukannya. Meishu kemudian menyadari Xiaohua juga menatap Yuan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun ada sedikit rasa ingin tahu dalam tatapan polosnya. Setelah mengeringkan badannya, Yuan mengenakan pakaiannya lagi. Tetapi rasanya berbeda dari biasanya. Bahkan sedikit tidak nyaman dengan cara tubuhnya bereaksi saat ini. Ini tidak nyaman dan agak merepotkan untuk berjalan-jalan, kata Yuan dengan sedikit cemberut sambil melihat tonjolan yang jelas terlihat di antara kedua kakinya. Feng Yuxiang menelan ludah dengan gugup melihat tonjolan di selangkangan Yuan. Meskipun usianya lebih dari 100.000 tahun, dia sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam situasi seperti ini. "Kau bisa mencoba berkultivasi untuk menenangkannya," saran Feng Yuxiang. "Baiklah, saya akan melakukannya." Yuan mengangguk dan tak lama kemudian ia meninggalkan kamar mandi. Lalu dia duduk di tengah ruangan dan mulai berlatih meditasi. Tentu saja, karena dia duduk, tonjolan di celananya menjadi semakin jelas. "Ini sangat canggung," gumam Meishu dengan suara rendah. "Benar kan? Kita sudah mandi bersama selama bertahun-tahun. Jadi aku sudah sering melihat tubuhnya telanjang. Tapi aku masih merasa malu karenanya," kata Yuro dengan nada agak membual. Yuro tiba-tiba menoleh ke arah Xiaohua yang entah kenapa mulai mendekati Yuan. Begitu berdiri di depannya, Xiaohua berjongkok dan menatap area yang menonjol itu dengan ekspresi mendalam di wajahnya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Feng Yuxiang dengan suara tercengang. Xiaohua kemudian menunjuk tonjolan itu dan berkata, "Mengapa seperti itu?" Xiaohua belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Pertanyaan polos Xiaohua membuat orang-orang di ruangan itu saling terdiam. Ternyata ada satu orang lagi selain Yuan di kelompok mereka yang sama sekali tidak mengerti topik-topik semacam ini. "Itulah yang terjadi ketika tubuhmu terlalu bersemangat," Feng Yuxiang memberikan penjelasan singkat tanpa membahasnya secara mendalam. "Jangan khawatir, itu akan segera hilang," tambahnya kemudian. Xiaohua mengangguk dan tidak lagi memperhatikan fenomena pada tubuh Yuan tersebut. Beberapa saat kemudian, Xia Jingyi berbicara dengan suara rendah.
Wow, kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan. Apakah ini karena teknik kultivasinya? Kurasa bisa dibilang begitu. Yuro mengangguk. Setelah bermeditasi lebih dari 1 jam, Yuan tiba-tiba berhenti dan membuka matanya. Lalu dia menoleh ke arah Feng Yuxiang dan berkata kepadanya dengan nada mengeluh. Feng, ini tidak berhasil. Aku bahkan tidak bisa berkultivasi dengan baik, karena sangat mengganggu di bawah sana. Dan aku rasa ini mulai merasa sakit juga. Feng Yuxiang mulai berkeringat ketika mendengar ini, dan dia bertanya-tanya apakah harta itu terlalu kuat, atau apakah Yuan telah menyerap terlalu banyak harta karun tersebut. Apalagi kultivator biasa hanya akan mampu menyerap sebagian kecil dari harta karun tersebut, dan sisanya akan terbuang sia-sia. Jika fisik Yuan yang seperti dewa juga memungkinkannya menyerap lebih banyak harta karun daripada yang biasanya bisa diserap, maka masuk akal mengapa tubuhnya belum tenang. Feng, sebenarnya apa yang kau gunakan untuk air mandi kakakku? Yuro memutuskan untuk bertanya kepadanya. Feng Yuxiang tersenyum gugup dan berkata, harta karun yang menyebabkan kondisinya kemungkinan besar adalah akar yang, ketahanan. Itu adalah harta karun yang sangat populer di kalangan ahli penguatan tubuh manusia, karena dapat memperkuat otot dan meningkatkan daya tahan mereka. Namun ada sedikit efek samping, dan itu adalah efek afrodisiak ringan. Efek afrodisiak? Kau membuat saudaraku meminum obat jahat seperti itu. Yuro terdiam. Aku bersumpah ini bukan disengaja. Biasanya seseorang hanya mampu menyerap sekitar 10 hingga 30% dari harta karun tersebut, dan efek samping ini tidak akan terlalu mempengaruhi orang tersebut, atau bahkan tidak sama sekali. Namun mungkin aku telah mengabaikan fisik Yuan yang unik, sehingga terjadi situasi ini. Maafkan saya tidak akan meletakkan hal seperti itu lagi di kamar mandi tuan rumah, ujarnya meminta maaf. Jangan khawatir Feng, aku tahu kau tidak punya niat buruk. Namun ini menjadi masalah. Aku tidak bisa bergerak seperti ini. Berapa lama efek ini akan berlangsung sebelum hilang dengan sendirinya? Yuan kemudian bertanya kepadanya. 7 hari, gumamnya dengan pelan. 1 minggu penuh, seru Yuan. Tidak mungkin ia akan mampu menahan ini sepanjang hari, apalagi sepanjang minggu. Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk meredakannya lebih cepat? Tanya Yuan kemudian. Ruangan itu instan menjadi hening, dan para wanita saling memandang. Jelas tak seorang pun dari mereka yang ingin menjadi orang yang memberitahunya. Setelah hening sebentar, Feng Yuxiang berdehem dan berbicara dengan punggung tegak. Karena akulah yang menyebabkan tuan rumah menderita, aku akan menanggung seluruh tanggung jawab. Lalu dia menoleh ke arah Yuan dan berkata dengan ekspresi malu-malu di wajahnya yang cantik. Silakan ikuti saya ke ruangan lain tuan rumah. Aku akan mengurusinya. Tunggu sebentar. Yuro segera menghentikan mereka. Apa ada yang salah? Tanya Feng Yuxiang padanya. Tentu saja, semuanya salah. Apa yang kau pikir akan kau lakukan pada tubuh suci saudaraku? Tentu saja, aku akan membantunya meredakan rasa sakitnya. Feng Yuxiang berbicara dengan suara tenang dan bertindak seolah itu hal yang wajar. Lalu dia melanjutkan. Kecuali jika kamu ingin membantunya. Feng Yuxiang menyipitkan matanya ke arah Yuro yang gemetar memikirkan menggantikan Yuan. Omong kosong, aku adiknya. Kau meminta hal yang mustahil. Dia langsung menolak. Yuro kemudian menoleh ke arah Meishu dan berkata, Meishu, kau saja yang melakukannya. Lagi pula, aku lebih mempercayakan tubuh kakak Tian padamu daripada Feng. Apa? Meishu menatapnya dengan mata lebar dan bahkan mundur selangkah karena terkejut. Kau ingin aku? Kurasa aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Meishu segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Meskipun dia pernah menyentuh pedang suci Yuan sebelumnya, tetapi untuk hanya membersihkannya dan itu tidak dilakukan dengan niat yang tidak senonoh. Selain itu, dia terlalu malu untuk melakukannya, karena tahu ada orang yang menunggunya untuk menggantikannya. Jika dia sendirian dengan Yuan, mungkin dia akan mempertimbangkan kembali. Lihat, jika tidak ada yang mau menggantikan demi tuan muda, akulah yang harus memikul tanggung jawab ini. Feng Yuxiang berkata sambil mengangkat bahunya dengan cepat dan memasang ekspresi agak puas di wajahnya. Xiaohe bisa membantu kakak Tian. Xiaohe tiba-tiba menawarkan bantuannya. Mendengar kata-kata dari Xiaohe, semua orang menatapnya dengan alis terangkat. Terlepas dari usia sebenarnya, membiarkan seseorang seperti Xiaohe menghadapi situasi ini akan menimbulkan kemarahan publik jika diketahui. Terlebih lagi, Xiaohe sama polos dengan Yuan sendiri dalam hal ini. Jadi meskipun mereka mengizinkannya membantu, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa Xiaohe, biarkan orang dewasa yang memikul tanggung jawab ini, kata Feng Yuxiang padanya. Sementara itu, Yuan sama sekali tidak mengerti mengapa mereka berdebat tentang hal ini. Karena dia hanya ingin menghilangkan rasa sakit di antara kedua kakinya, jadi dia tidak peduli siapa yang harus melakukannya. Ayo pergi tuan muda, kata Feng Yuxiang kepadanya. Feng, jangan berlebihan. Yuro memperingatkannya dengan cemberut serius. Feng Yuxiang mengangguk sebelum pergi ke ruangan lain bersama Yuan menutup pintu di belakang mereka. Tempat itu cepat sekali menjadi hening senyap.
Aku tidak percaya hal ini terjadi, gumam Xia Jingyi dengan suara melamun setelah beberapa saat hening. Aku akan keluar dan menghirup udara segar, kata Yurao. Aku akan ikut denganmu. Meishu mengikutinya keluar. Xiaoha menatapnya dengan alis terangkat sedikit, tidak mengerti mengapa mereka tidak senang dengan Feng Yus yang membantu Yuan meringankan rasa sakitnya. Sementara itu, di dalam kamar tidur, Feng Yus yang berdehem sebelum berbicara. Tuan muda, tolong lepaskan pakaian Anda, yang bagian bawah saja tidak apa-apa. Yuan mengangguk dan dengan patuh melepaskan celananya. Meskipun terasa agak aneh, dia tidak terlalu memikirkannya, karena ini hanya untuk menyembuhkan kondisinya. Setelah menanggalkan bagian bawah pakaiannya, Yuan duduk di tepi randai dengan pedangnya berdiri tegak. Tuan muda, saya hanya ingin melakukan ini untuk membantu kondisi Anda, jadi mohon maaf sebelumnya jika saya menyentuh tubuh Anda, kata Feng Yuxiang sambil berlutut di depan Yuan. Melihat Feng Yuxiang berlutut tepat di depan Yuan, Yuan mengangkat alisnya dan entah kenapa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Setelah menarik nafas dalam, Feng Yuxiang menggerakkan tangannya ke arah batang kaku yang letaknya tepat di antara kedua kaki Yuan. Yuan langsung merasakan merinding saat merasakan tangan lembut Feng Yuxiang menyentuh bagian tubuhnya. Tubuh Feng Yuxiang juga bergetar ketika tangannya menyentuh batang hangat Yuan, merasakannya berkedut di tangannya. Setelah berhasil memegang teguh batang Yuan, Feng Yuxiang mulai menggerakkan tangannya dengan lembut seperti sedang membelai. Yuan bingung dengan apa yang Feng Yuxiang lakukan pada tubuhnya, karena ini benar-benar hal baru baginya. Namun, meskipun terlihat aneh, sebenarnya itu terasa sangat menyenangkan. Jadi Yuan tidak menghentikannya dan membiarkan Feng Yuxiang melanjutkan. Bagaimana rasanya Tuan Muda? Feng Yuxiang bertanya kepadanya dengan suara gugup sebentar. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti ia akan menggunakan tangannya untuk menyenangkan seorang pria dengan cara seperti itu. Apalagi seorang manusia. Aku tidak tahu. Rasanya enak, tapi juga sedikit sakit, terutama saat kau menggerakkan tanganmu ke bawah, ujarnya dengan jujur. Memang terlihat agak kering, gumam Feng Yuxiang dengan suara rendah. Namun, tidak ada air di sekitarnya, dan dia tidak ingin meninggalkan ruangan untuk mengambil air sekarang karena mereka dalam situasi seperti ini. Setelah berpikir sebentar, Feng Yuxiang memutuskan untuk menggunakan air liurnya. Tuan muda, saya akan menggunakan air liur saya untuk menghilangkan kekeringan ini. Ini kemungkinan besar akan menghentikan rasa sakitnya, katanya kemudian kepadanya. Oh, oke. Yuan mengangguk jika ide itu terasa agak aneh. Setelah mendapat persetujuannya, Feng Yuxiang mendekatkan mulutnya ke penis Yuan sebelum meludahkan sedikit. Setelah dibasahi oleh air liurnya, Feng Yuxiang kembali memijat penis Yuan. Bagaimana sekarang? Feng Yuxiang bertanya kepadanya beberapa saat kemudian. Rasanya jauh lebih baik, saya tidak merasakan sakit lagi, katanya. Kalau begitu, saya akan bergerak sedikit lebih cepat. Feng Yuxiang mulai menggerakkan pedangnya lebih cepat. Beberapa menit kemudian, Yuan merasakan perasaan yang tak terlukiskan menggoncang tubuhnya. Aku harus ke kamar mandi, dia langsung berkata kepada Feng Yuxiang setelah menyadari perasaan apa ini. Namun Feng Yuxiang berkata, tidak apa-apa Tuan Muda, biarkan saja di sini, nanti saya akan bersihkan. Apa kau yakin? Yuan bingung dengan jawabannya. Iya, dia membenarkan. Sesaat kemudian, Yuan tak lagi mampu menahan perasaan itu dan menyerah. Detik berikutnya, Feng Yuxiang berteriak dengan kaget ketika semburan zat putih keluar dari tongkat Yuan dan langsung mengenai dinding beberapa meter di belakangnya. Namun, semburan itu tidak berhenti setelah semburan pertama, dan terus menyemburkan zat putih ke seluruh dinding. Tubuh Yuan ambruk ke randai setelah meluapkan semuanya, merasa sangat lelah setelahnya. Feng Yuxiang menatap tangannya yang juga ternodai oleh cairan putih lengket Yuan dengan ekspresi melamun di wajahnya. Lalu dia melihat kemaluan Yuan dan dengan kejutannya, ia melihat alat kelaminnya masih sekaku batu. Tuan muda, sepertinya kita harus melakukan ini beberapa kali lagi sebelum Anda melepaskan semua energi berlebih Anda, kata Feng Yuxiang kepadanya. Apakah ini benar-benar akan membantu? Yuan bertanya padanya beberapa saat kemudian. Iya, tetapi karena harta karun yang kau serap cukup kuat, akan membutuhkan waktu sebelum kita dapat sepenuhnya melepaskannya. Baiklah, maaf atas ketidaknyamanannya Feng Feng, kata Yuan padanya dengan ekspresi polos di wajahnya. Melihat ekspresi polos Yuan, Feng Yuxiang merasa sangat bersalah karena suatu alasan, meskipun dia berusaha membantunya. Beberapa saat kemudian, Feng Yuxiang terus membantu Yuan melepaskan energi berlebihnya. Adapun Yuan, karena baru saja mencapai klimaks, alat kelaminnya menjadi lebih sensitif dari sebelumnya, sehingga ia dapat merasakan kenikmatan dari sentuhan tangan Feng Yuxiang dengan lebih intens. Yuan berbaring di tempat tidur sambil bernapas terengah-engah.
Baik, Tuan Muda. Saya sudah selesai. Kondisi Anda akhirnya membaik, kata Feng Yuxiang sambil berdiri. Setelah menghabiskan beberapa jam di kamar tidur, Feng Yuxiang berhasil mengekstrak energi berlebih setara seminggu dari tubuh Yuan, yang telah menyerap terlalu banyak harta karun dari proses penguatan tubuhnya. Terima kasih Feng Feng, kata Yuan padanya setelah itu. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pelayan Tuan Muda. Tidak perlu berterima kasih, karena ini adalah kesalahan saya sehingga Anda berada dalam kondisi seperti itu sejak awal. Feng Yuxiang berkata sambil menggunakan api Phoenix-nya untuk membersihkan zat putih lengket di ruangan itu tanpa merusak dinding atau lantai sedikit pun. Lagi pula, kamu bisa tetap di sini dan beristirahat sampai kamu siap untuk bergerak lagi. Aku akan berada di luar bersama yang lain. Oh, dan bisakah Anda merahasiakan apapun yang terjadi di sini di antara kita, Tuan Muda? Iya, kurasa aku juga tidak ingin mereka tahu. Yuan setuju. Terima kasih, Tuan Muda. Sampai jumpa lagi nanti. Meskipun suaranya tenang, wajah Feng Yuxiang memerah sepenuhnya, dan langkahnya sedikit sempoyong, tampak sedikit mabuk dari terlalu banyak minum. Setelah Feng Yuxiang meninggalkan ruangan, Yuan terus berbaring di tempat tidur dengan ekspresi heran di wajahnya. Hari ini, dia telah mengalami hal baru, dunia yang akan selalu dia ingat. Beberapa saat kemudian ketika Yuro melihat Feng Yuxiang keluar dari ruangan, dia segera menghampirinya dan berkata, "Ku harap kau tidak melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kau lakukan." Feng Yuxiang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya hanya melakukan apa yang perlu untuk membantu kondisinya. Saya menghormati tubuh Yuan sepertimu, jadi saya tidak akan berani melakukan apapun yang kau pikirkan. Ngomong-ngomong, kondisi Tuan Muda sudah membaik. Saya akan menghirup udara segar. Mungkin saya tidak akan kembali untuk sementara waktu." Feng Yuxiang kemudian meninggalkan Begedung dan terbang pergi tidak kembali selama beberapa hari. Sekitar 1 jam setelah Feng Yuxiang pergi, Yuan keluar dari ruangan dengan wajah yang tampak segar, dan bahkan auranya pun mengalami sedikit perubahan. Kakak, apa kau baik-baik saja sekarang?" Tanya Yuro dengan wajah sedikit merona, berusaha sekuat tenaga untuk tidak memalingkan pandangan darinya. "Iya, saya sudah baik-baik saja sekarang." "Apa yang terjadi di dalam?" Yang mengejutkan semua orang, Xiao Hua lah yang mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Yuan mengkekeh dan berkata, "Itu rahasia." "Sebuah rahasia?" Semua orang di sana menatapnya dengan mata lebar. Imajinasi mereka melayang liar. Ngomong-ngomong, Feng Feng di mana? Yuan kemudian menyadari bahwa dia tidak ada di sana. Dia pergi keluar untuk menghirup udara segar, dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Kata Yuro, "Oh ya, saya mengerti." Beberapa saat kemudian Yuro bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, saudaraku?" "Terserahmu lah." "Ya, aku tidak tahu apa yang ingin kulakukan, tapi aku lelah dengan misi-misi ini," katanya. "Lalu apakah kamu ingin menjelajahi surga bawah?" "Apa maksudmu dengan menjelajahi? Apakah kita hanya berjalan-jalan saja?" Yuan mengangguk. "Iya, kita tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Cukup berkeliling dunia seperti melakukan perjalanan besar-besaran. Aku ingin melihat sebanyak mungkin surga bawah sebelum aku naik ke alam yang lebih tinggi." "Perjalanan keliling dunia ya? Kedengarannya seperti ide yang bagus." Yuro mengangguk. "Bagaimana denganmu, Jingyi? Kamu tidak harus ikut bersama kita jika kau tidak mau." "Aku tidak keberatan ikut bermain. Apalagi aku tidak punya teman lain untuk bermain. Dan aku juga senang bersama kalian," katanya. "Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Ayo kita berpetualang. Apakah kau sudah punya tujuan?" kata Yuro kepada Yuan. "Tidak sih. Aku tadi mau bertanya pada Feng Feng apakah ada tempat-tempat keren yang bisa kita kunjungi di surga bawah. Bagaimana denganmu, Xiao Ho? Apakah kau tahu tempat-tempat seperti itu?" Xiao Hua mengelengkan kepalanya. "Saya bisa mencari di internet untuk melihat apakah ada tempat seperti itu," kata Yuro tiba-tiba. "Baiklah, mari kita menunggu Feng Feng kembali dulu sebelum kita pergi," kata Yuan. Mereka kemudian berjalan-jalan di sekitar kota hingga larut malam dan harus keluar dari akun untuk makan malam. Setelah makan malam, Meishu mengait tanya Yuan. "Yuan, apakah kamu ingin mandi malam ini? Kamu banyak berkeringat hari ini." "Oke." Meishu kemudian membawa Yuan ke kamar mandi dengan kursi roda.
Dan tepat ketika Meishu bersiap untuk melepaskan pakaiannya agar tidak basah seperti biasanya, dia menahan diri untuk masuk ke kamar mandi tanpa busana seperti biasanya. Setelah membasuh tubuhnya dengan air hangat, Meishu mulai menggosok tubuhnya dengan tangan yang berbusa. Ketika sampai ke bagian bawah tubuhnya, Meishu menghentikan gerakannya sejenak setelah mengingat apa yang terjadi hari ini. Sesaat kemudian, dia mulai membersihkan barang lucu Yuan yang sangat bertentangan dengan apa yang dia lihat pagi tadi. Ketika Yuan merasakan tangan lembut Meishu menyentuh area ini, Yuan tak kuasa mengingat apa yang Feng Yuxiang lakukan padanya dan tubuhnya secara alami bereaksi dengan ereksi. Meishu ternelan ludah gugup ketika melihat ini, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk membersihkannya dengan pikiran yang jernih. Namun, Yuan tiba-tiba bertanya, "Meishu, kukira tubuhku hanya bereaksi seperti ini karena harta karun itu. Jadi mengapa sekarang seperti ini? Apakah harta karun dari permainan itu juga memengaruhi tubuhku yang sebenarnya?" Meishu terdiam mendengar pertanyaan polos Yuan dan tidak yakin harus menjawab bagaimana. Haruskah saya memberitahunya saja? Meskipun Meishu sangat ingin menghindari topik ini, dia tahu bahwa itu mustahil dan cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Dan menyembunyikan pengetahuan penting seperti itu darinya hanya akan merugikan dalam jangka panjang. Terutama karena tubuhnya sedang dalam masa pemulihan. Oleh karena itu, Meishu memutuskan untuk mengajari Yuan apa artinya menjadi seorang pria dan mengapa tubuhnya bereaksi seperti itu. Meishu memejamkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya membuka matanya kembali dengan ekspresi tegas di wajah cantiknya. "Yuan, ibu tahu semua ini bukan salahmu karena cara keluarga Yu membesarkanmu. Tetapi kau terlalu polos dan naif untuk anak seusiamu. Kau sudah 18 tahun, yang berarti sudah dewasa. Kau tidak bisa terus hidup seperti ini, apalagi kau akan sembuh dari kondisimu nanti," kata Meishu sambil mendesah. Apa maksudmu?" Yuan bertanya padanya dengan suara gugup. "Kau telah memainkan alat musik sejak hari pertama masuk ke keluarga Yu, dan hanya itu yang diajarkan keluarga Yu padamu, mengabaikan akal sehat dan pengetahuan penting lainnya. Kau juga cacat sejak usia sangat muda, bahkan sampai harus diasingkan, yang semakin membatasi pengetahuanmu. Yang ingin saya katakan adalah Anda kurang memiliki akal sehat." Setelah hening sejenak, Yuan berbicara dengan suara rendah. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Lalu Meishu berkata, "Kau tak perlu melakukan apapun Yuan, karena aku akan membantumu. Aku akan memberimu pengetahuan yang tak pernah diberikan keluarga Yu kepadamu, yaitu apa artinya menjadi seorang pria." Meishu lalu menatap tongkatnya yang kaku dan melanjutkan, "Mari kita mulai dengan ini." Tubuh Yuan sedikit bergetar ketika Meishu tiba-tiba menyentuh bagian tubuhnya yang kaku, tetapi cara Meishu memegangnya terasa sedikit berbeda dari biasanya. Kondisi yang Anda alami saat ini disebut ereksi. Ini terjadi ketika tubuh Anda terangsang, dan sebagian besar waktu, rangsangan seksual lah yang menyebabkan tubuh bereaksi seperti itu. Gairah seksual? Apa itu?" tanya Yuan karena dia tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk mengalaminya sendiri karena dia hanya fokus pada musik hampir sepanjang waktu. Selain itu, selain Meishu, Yuro, dan para pelayan yang bekerja di keluarga Yu, Yuan hampir tidak memiliki kontak dengan perempuan. "Gairah seksual adalah ketika kamu merasa terangsang," Meishu menjelaskan kepadanya. "Itu adalah perasaan alami berupa keinginan yang Anda rasakan terhadap lawan jenis ketika Anda tertarik pada mereka atau siapapun yang ingin Anda peluk." "Aku tidak mengerti perasaan itu." Yuan menghela nafas. "Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu memahaminya sekarang. Kamu hanya perlu menyadarinya," kata Meishu. Lalu dia melanjutkan, "Nah, setiap kali seseorang merasa terangsang, tubuhnya akan bereaksi dengan cara tertentu. Dan jika menyangkut pria, organ di antara kedua kakinya akan bereaksi seperti reaksi tubuh Anda saat ini. Tentu saja, ada situasi lain yang dapat membuat tubuh Anda bereaksi seperti itu. Tetapi sebagian besar waktu, itu adalah rangsangan." "Begitu. Apakah itu sebabnya tubuhku bereaksi seperti ini karena aku terangsang?" tanya Yuan dengan suara polos dan tenang. "Ya, hanya Anda yang benar-benar bisa tahu," kata Meishu. Yuan lalu berkata, "Saat kau menyentuh area itu, pikiranku akan mengingat apa yang Feng Feng lakukan padaku untuk membantuku meredakannya,
dan tubuhku mulai terasa lebih hangat. Apa yang Feng Feng lakukan padamu? Meishu mengangkat alisnya. Ya, aku tidak bisa memberikan detail apapun, karena aku sudah berjanji pada Feng Feng untuk merahasiakannya. Tapi dia menggunakan tangannya seperti kamu, kata Yuan dengan suara sedikit malu. Aku mengerti. Meishu bisa membayangkan apa yang terjadi antara Feng Feng dan Yuan setelah dia berkata demikian. Meskipun Anda mungkin tidak mengerti perasaan terangsang, tubuh Anda dapat terangsang secara alami bahkan jika Anda sendiri tidak menyadarinya. Dan kemungkinan besar, itulah yang terjadi sekarang. Lalu, bagaimana cara saya menghilangkan perasaan ini? Tanya Yuan. Perasaan itu akan hilang dengan sendirinya jika kamu berhenti memikirkannya, kata Meishu. Rasanya tidak akan hilang sebelumnya karena obat yang mempengaruhi tubuh Anda, sehingga tidak akan mereda sampai Anda menggunakan metode lain untuk menenangkannya. Metode itu, gumam Yuan. Ya, kemungkinan besar itulah yang dilakukan Feng Feng untukmu. Yuan menelan ludah dengan gugup, lalu bertanya, apakah penting metode mana yang digunakan? Setelah jeda sejenak, Meishu berkata, ya, memang begitu. Meskipun seseorang dapat mengabaikan gairah mereka dan membiarkannya mereda secara alami, perasaan itu sebenarnya tidak akan hilang secara efektif dan pada akhirnya akan menumpuk. Dan seiring terus menumpuknya, hal itu dapat mempengaruhi pikiran seseorang secara negatif dan membuat mereka melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan mereka lakukan, yang juga disebut frustasi seksual. Jadi seseorang harus menggunakan metode kedua untuk meredakannya sesekali. Meishu lalu menatap tongkat Yuan yang ada di genggamannya dan dia melanjutkan. Sekarang saat kamu mempelajari tentang gairah, kemungkinan besar kamu akan mengalaminya lebih sering. Begitu cara kerjanya? Ya, memang begitu, apalagi kamu sudah seusia itu. Begitu. Lalu apa yang harus kulakukan? Jika aku tidak bisa terus mengabaikannya, aku harus buang air kan? Itu akan sulit dalam kondisiku sekarang. Yuan menghela nafas. Meishu menarik nafas dalam sebelum berbicara. Jangan khawatir Yuan, aku akan melakukannya untukmu. Benarkah? Kau yakin? Feng Feng bertingkah aneh setelah itu ketika dia melakukannya untukku. Jadi aku pikir dia tidak menyukainya. Aku tidak mau kau melakukan sesuatu yang tidak kau sukai. Feng Feng bertingkah aneh bukan karena dia tidak menyukainya, melainkan karena dia malu. Biasanya seorang wanita tidak akan melakukan hal seperti itu secara sukarela jika dia tidak menyukai orang itu, dan tidak ada yang memaksanya, jadi dia pasti tidak keberatan, kata Meishu. Apalagi aku dilatih untuk melayanimu jika kau membutuhkannya, kata Meishu dalam hatinya karena dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Begitu ya, lega sekali mendengar bahwa dia tidak membencinya. Yuan menghela nafas dengan lega. Melihat sifat Yuan yang baik hati, Meishu merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Kalau begitu, izinkan aku menggantikan pakaianmu sekarang. Kau sudah cukup lama telanjang. Jika kita terus seperti ini, kau bisa masuk angin. Begitu menyelesaikan kalimatnya, Meishu mulai menggerakkan tangannya, mengelus batang kaku Yuan dengan lebih terampil daripada saat Feng Feng merasakannya dengan tangannya. Ini pertama kalinya aku melakukan ini pada orang sesungguhnya, pikir Meishu dalam hati, sambil menggerakkan pedang Yuan dengan kedua tangannya. Ketika ibunya melatihnya untuk memenuhi setiap kebutuhan Yuan, itu hanya pada mainan dan manekin. Jadi ini adalah pengalaman pertamanya yang sesungguhnya. Beberapa saat setelah sesi pelatihan dimulai, tubuh Yuan sudah bisa merasakan perbedaan antara teknik tangan Meishu dan Feng Feng. Dan perbedaan itu sangat besar, hampir seperti surga dan neraka. Ketika Feng Feng mengelusnya, gerakannya jauh lebih kuat dan cepat, dan kadang-kadang mencengkeramnya dengan terlalu kuat. Namun ketika Meishu mengelusnya, dia bisa merasakan kelembutan dalam gerakannya yang lambat dan lembut, hampir seperti dia memperlakukan miliknya seperti harta karun, dan perasaan itu terus muncul kembali. Selain itu, Meishu akan menggunakan tangan lainnya untuk memijat area lain, sementara tangan utamanya sibuk meredakan sakit kepala dari pedangnya, sehingga meningkatkan efek dari tekniknya yang sudah terampil. Tubuh Yuan mencapai batasnya hanya dalam waktu 3 menit di bawah teknik tangan Meishu yang terampil. Merasakan batang di tangannya berkedut, Meishu berkata, "Silahkan keluarkan dan puaskan dirimu." Mendengar suaranya, Yuan menyingkirkan barier itu dan melepaskan aliran zat putih dari bagian bawah tubuhnya. Dan tepat sebelum Yuan melepaskan stresnya, Meishu melepaskan tangannya yang lain beberapa inci dari alat kelaminnya agar cairan ejakulasinya tidak memerciki di kamar mandi.
Meishu merasakan sesuatu yang hangat dan kuat mengalir ke tangannya sesaat kemudian, dan sensasi itu terus mengalir ke telapak tangannya beberapa kali lagi sebelum berhenti. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Meishu setelah itu. "Terasanya seperti ada beban yang terangkat dari tubuhku. Terima kasih," kata Yuan kepadanya. Meishu kemudian membersihkan zat putih di tangannya dan lantai dengan pancuran. Setelah itu dia melanjutkan membilas sabun dari tubuh Yuan. Beberapa menit kemudian, dia membawa Yuan kembali ke kamarnya dan mengeringkan tubuhnya dengan handuk. "Izinkan aku mandi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembicaraan, oke?" kata Meishu kepadanya. "Oke." Meishu kemudian kembali ke kamar mandi untuk mandi, dan dia tidak mengetahui mengapa ia membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Setelah selesai, Meishu kembali ke kamar Yuan dan melanjutkan mendidiknya tentang hal-hal yang tak pernah diajarkan keluarga Yu kepadanya.